Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MTSN 7 Majalengka. Dan di sini saya akan memberikan sebuah informasi atau sebuah kabar berita tentang isi DRH P3K Kemenag 2022 selesai. Yuk intip jadwal SK diterima dan besaran gaji P3K Kemenag. Gede banget ya. Nah, di sini diambil dari laman artikel portal Sulut ya. Pengisian daftar riwayat hidup atau DRH calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kemenag 2022 sudah ditutup. Langkah selanjutnya adalah menunggu jadwal penetapan NI P3K dan SK. Sebanyak 29.069 calon P3K Kemenag dinyatakan lulus dan berkah mengisi daftar riwayat hidup DRH sebagai persyaratan pengajuan NI P3K. Pengisian DRH menjadi syarat wajib calon P3K agar mendapatkan nomor induk P3K. Jika lewat dari tanggal tersebut, dipastikan gagal menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Peserta yang tidak melakukan DRH dan melengkapi dokumen, maka secara tidak langsung akan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan atau dianggap mengundurkan diri sebagai P3K Tenaga Kemenag 2022. Nah, dari itu data yang ada hingga 22 Juni 2023 dari 29.069 calon P3K Kementerian Agama, sebanyak 29.015 calon P3K telah menyelesaikan semua tahapan pengisian DRH atau 99,81%. Sementara yang belum menyelesaikan sebanyak 25 calon P3K dan sebanyak 28 mengundurkan diri ya. Mereka yang belum menyelesaikan DRH adalah ada di Kanwil Kemenag Provinsi Aceh 3 orang, kemudian ada di Provinsi Banten 1 orang, Provinsi Jawa Barat 5 orang, Provinsi Jawa Tengah 1 orang, Provinsi Jawa Timur 2 orang, Provinsi Kalimantan Tengah 2 orang, Provinsi Kalimantan Timur 1 orang, Provinsi Riau 1 orang, Provinsi Lampung 1 orang, kemudian Provinsi Papua 4 orang, Provinsi Sulawesi Barat 1 orang, Provinsi Sulawesi Tenggara 1 orang, Provinsi Sumatera Barat 2 orang, yaitu 25 yang belum menyelesaikan DRH. Dan di sini ada 28 CP3K Kemenag 2022 yang mengundurkan diri ya. Di antaranya ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 1 orang, kemudian Kanwil Kemenag Provinsi DIY atau Yogyakarta 1 orang, Provinsi Bali 1 orang, kemudian Provinsi Banten 3 orang, kemudian DKI Jakarta 1 orang, Jawa Barat 5 orang, Jawa Tengah 1 orang, Jawa Timur 3 orang, Kalimantan Timur 3 orang, NTB 1 orang, Provinsi Papua 1 orang, Sulawesi Barat 1 orang, Sulawesi Tengah 1 orang, kemudian Sumatera Barat 1 orang, Sumatera Selatan 1 orang, dan Sumatera Utara 2 orang. Itu yang mengundurkan diri ya, sebanyak 28 orang. Lantas kapan perkiraan SK P3K Kemenag terbit? Nah, di sini berdasarkan dari pengakuan P3K 2021 ya, P3K yang sebelumnya, proses penetapan SK memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Nah, di sini disebutkan sebelum dapat SK 100% akan dapat SK CP3K sebagai dasar penetapan NI atau NIP dari BKN, kemudian 100% menunggu vertek dari BKN lagi untuk SK, kira-kira 3 bulanan, ungkap salah satu netizen di grup Facebook P3K Kemenag. Namun peserta tak perlu cemas ya, bahkan selalu mengupdate data penetapan SK di Instagram BKN ya. Kemudian di sini ada berapa gaji yang akan diterima P3K Kemenag 2022 ya. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020
tentang gaji dan tunjangan pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perpres tersebut mengatur besaran gaji dan tunjangan P3K yang sama dengan PNS di instansi pemerintah pusat ataupun daerah ya. Adapun gaji yang akan diperoleh P3K berdasarkan masa kerja golongan atau MKG sebagai berikut ya. Yang pertama ada golongan 1 P3K dengan masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar 1.794.900, sedangkan masa kerja maksimal 26 tahun memperoleh gaji sebesar 2.686.200 ya. Kemudian ada golongan 2 P3K masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar 1.960.200, sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar 2.843.900 ya. Kemudian golongan 3 P3K dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar 2.043.200, sedangkan masa kerja 27 tahun atau maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar 2.964.200 ya. Kemudian golongan 4 ya, P3K dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar 2.129.500, sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar 3.089.600. Selanjutnya golongan 5 ya, masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar 2.325.600, sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji sebesar 3.879.700 ya. Kemudian golongan 4 P3K dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar 2.539.700 rupiah, sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji sebesar 4.043.800 ya. Sedangkan untuk golongan 7 ya, masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar 2.647.200, kemudian masa kerjanya maksimal 33 tahun memperoleh gaji 4.214.900 ya. Kemudian golongan 8 masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar 2.751.100, sedangkan masa kerja 33 tahun ya maksimalnya memperoleh gaji sebesar 4.393.100. Selanjutnya ada golongan 9 ya, ini masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar 2.966.500, kemudian masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji 4.872.000 ya. Kemudian golongan 10 masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar 3.091.900, sedangkan masa kerjanya 32 tahun memperoleh gaji sebesar 5.078.000 ya. Selanjutnya golongan 11 ya, masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar 3.222.700, sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar 5.292.800 ya. Kemudian masa kerja atau golongan ke-12 P3K ini kalau misalkan masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar 3.359.000, kemudian masa kerjanya maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar 5.516.800. Kemudian golongan 13 ini P3K nya masa kerja 0 tahun memperoleh gaji 3.501.100, sedangkan masa kerja 32 tahun maksimalnya ya memperoleh gaji 5.750.100 ya. Nah, kemudian ada golongan 14 ya. Golongan 14 ini masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar 3.649.200, sedangkan masa kerjanya maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar 5.993.300. Kemudian sampai golongan ini 17 ya, golongan 17 ini masa kerja 0 tahun memperoleh gaji sebesar 4.132.200, sedangkan masa kerjanya maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar 6.786.500 ya. Nah, kemudian selain mendapatkan gaji ya, P3K juga memperoleh beberapa tunjangan
tunjangan P3K itu terdiri dari tunjangan keluarga, kemudian ada tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, dan ada tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya ya. Baik, mungkin itu saja ya Bapak Ibu rekan-rekan semua yang sedang menunggu SK atau menunggu NI P3K yang sudah beres pengisian DRH-nya. Semoga diberikan kelancaran dan dipermudah, kemudian secepatnya mendapatkan NI P3K dan SK serta penempatannya sesuai dengan satkernya masing-masing ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa subscribe, kemudian share, komen yang positif, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.